Nama saya Fadinda Triregita dengan NIM 210306094 dari kelas A Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melengkapi tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral merupakan unsur esensial yang penting dalam kelangsungan hidup ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, produksi, dan kekebalan tubuh ternak. Unsur mineral yang sering dibutuhkan ternak antara lain ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, sulfur, dan magnesium. Fungsi mineral secara umum pada ternak yang pertama untuk membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa yang tepat dalam tubuh ternak. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mencegah kekejangan. Yang kelima, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang terakhir, berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat. Yang pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Yang pertama, fungsi mineral makro pada ternak. Jenis mineral yang pertama ada kalsium atau Ca yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan kontraksi urat daging. Yang kedua ada fosfor atau P yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, dan merupakan bagian dari DNA dan RNA. Yang ketiga ada natrium atau Na yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. Yang keempat ada klor atau Cl yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima ada kalium atau K yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan eksitasi syaraf dan otot. Yang keenam ada magnesium atau Mg yang berfungsi sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Yang ketujuh ada mangan atau Mn yang berfungsi sebagai aktivator enzim untuk pembentukan tulang dan pertumbuhan. Fungsi mineral mikro pada ternak. Yang jenis mineral yang pertama ada zinc atau Zn yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum atau Fe yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada cuprum atau Cu yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur atau S yang berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang terakhir ada kobalt atau Co yang berfungsi sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah nutrien esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, yang berguna untuk membantu berbagai proses dalam tubuh agar normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sifat-sifat vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin terbagi menjadi dua, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang memiliki sifat yang pertama terdiri dari unsur CHO. Yang kedua,
mempunyai provitamin yang dapat diubah menjadi vitamin di dalam tubuh. Contoh provitamin A dan provitamin D. Yang ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya terdapat pada jaringan tumbuhan, kecuali vitamin C dan D yang terdapat pada jaringan hewan. Yang keempat, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak diserap pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya vitamin yang larut di dalam lemak. Yang kelima, dikeluarkan melalui feses. Yang keenam, kurang stabil karena dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Yang terakhir, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian ada vitamin yang larut di dalam air yang memiliki sifat. Yang pertama, tidak hanya terdiri dari unsur C, H, O, S, N atau CO. Yang kedua, tidak mempunyai provitamin. Contoh, triptofan dapat diubah menjadi niacin, namun niacin tidak disebut provitamin. Yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Yang keempat, penyerapan secara difusi biasa, artinya penyerapannya sederhana seiring penyerapan air dan saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Yang kelima, relatif stabil. Yang keenam, dikeluarkan bersama urin, tapi kadang-kadang diekskresikan bersama feses. Yang terakhir, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis dan fungsi vitamin. Yang pertama, ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting, yaitu pada organ penglihatan atau mata, epitel, dan tulang. Kemudian ada vitamin D yang berfungsi membantu proses reabsorpsi CA dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Kemudian ada vitamin E yang berfungsi membantu normalnya proses reproduksi pada beberapa jenis ternak, juga dapat digunakan sebagai antioksidan. Kemudian ada vitamin K yang diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Kemudian ada vitamin yang larut di dalam air, yaitu ada vitamin B yang berfungsi sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk di dalam tubuh dan diubah menjadi energi. Kemudian yang terakhir ada vitamin C yang berfungsi dalam pembentukan protein yang digunakan untuk membuat kulit, tendon, ligmen, dan juga memperbaiki dan memelihara tulang, gigi, dan tulang rawan. Di sini saya akan melakukan uji coba vitamin C pada 3 jenis buah-buahan. Yang pertama ada jeruk, timun, dan nanas. Saya sudah menyediakan 3 buah gelas yang berisi air bening. Setelah itu saya akan meneteskan beberapa tetes iodin atau betadine. Lalu kita aduk. Dapat kita lihat terjadi perubahan warna pada air bening tadi menjadi kuning kecoklatan. Setelah itu saya akan meneteskan air jeruk. Lalu kita aduk. Lalu saya akan memberikan cairan timun. Setelah itu diaduk. Dan yang terakhir diberi cairan parutan buah nanas.
Nah, dapat kita lihat terjadi perubahan warna pada ketiga larutan tadi. Kenapa terjadi perubahan warna? Karena vitamin C dapat dioksidasi oleh betadin atau iodin. Dari oksidasi tadi mengakibatkan perubahan warna pada larutan betadin. Nah, terjadi perubahan warna menjadi warna bening. Kenapa menjadi warna bening? Karena iodin yang terlarut akan hilang dari air dan air berubah menjadi bening seperti ini. Dapat kita simpulkan ini tiga larutan ini mengandung vitamin C. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba vitamin C dari dua hijauan pakan ternak. Yang pertama ada rumput gajah dan ada rumput dodot. Setelah itu saya akan meneteskan beberapa betadin pada air bening yang sudah saya sediakan. Setelah itu kita aduk. Dapat dilihat air bening tadi berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Setelah itu saya akan memberikan beberapa sendok cairan dari rumput dodot. Setelah itu kita aduk. Setelah itu berikan cairan dari rumput gajah. Dapat kita lihat terjadi perubahan warna pada kedua cairan tadi. Kenapa terjadi perubahan warna? Karena vitamin C dapat dioksidasi oleh betadin atau iodin. Dari oksidasi tersebut mengakibatkan perubahan warna pada larutan betadin. Mengapa terjadi perubahan warna seperti ini? Karena iodin yang terlarut akan hilang dari air dan menjadi berubah warna seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.